semua. Selamat sore. Baik, terima kasih atas partisipasi dari Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudara saya sekalian. Terima kasih karena telah bersedia untuk mengikuti diskusi. Saya rasa ini bukan diskusi yang pertama kali. Pernah Bapak Ibu saudara-saudara atau bagaimana? Sebelumnya sudah pernah ikut diskusi? Sudah. Baik, luar biasa sekali kalau begitu. Jadi sebelum saya bicara banyak, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ika Desmoti, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bisa kenal saya dengan Asmi. Saya salah satu mahasiswi STIPA 1 UPN. Ya, pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan diskusi dengan tema partisipasi umat Katolik dalam pemberantasan korupsi. Dan saya berharap karena Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian sudah pernah mengikuti KTBC, berarti saya berharap bahwa kegiatan KTBC ini bisa membawa hikmat buat kita semua. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai pengikut Kristus kita dituntut untuk menghayati dan mengimplementasikan ajaran Yesus Kristus guna memberantas korupsi. Dari itu, marilah kita mengikuti KTBC kita ini dengan kita awal KTBC ini dengan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dalam nama dan Yesus, amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul dan merenungkan peran kami sebagai umat Kristen di dalam pemberantasan korupsi. Kami mohon Engkau menerangi hati dan pikiran kami dengan kebajikanmu, agar kami dapat memahami dengan benar kami melakukan sebagai umat. Dan kami mohon kepada Tuhan, semoga segala ajaran ini, segala ilmu dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tema katekis kita yaitu partisipasi umat Katolik dalam pemberantasan korupsi. Untuk mendalami tema itu, kita diajak untuk menggali situasi konkret. Bagaimana situasi konkret atau peran kita sebagai umat Katolik dalam pemberantasan korupsi. Di sini ada sebuah cerita yang menarik. Jadi saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa mendengar dan mencermati cerita ini dengan baik. Karena sebentar ada pertanyaan-pertanyaan sebagai bentuk penerangan dari cerita ini. Dan cerita ini saya pakai baca saja. Judulnya Memupuk Keberanian dari Komunitas Kecil Demi Sebuah Keadilan. Di sebuah desa kecil bernama Desa Watu Manggar, hiduplah seorang ibu rumah tangga bernama Bumira. Bumira dikenal sebagai sosok yang sederhana, namun memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Suaminya adalah seorang petani, dan mereka hidup dengan sederhana bersama dua anak mereka. Desa Watu Manggar memiliki masalah yang serius dengan korupsi di tingkat pemerintah desa. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur seringkali disalahgunakan oleh kepala desa dan beberapa pejabat lainnya. Jalan-jalan di desa tetap berlubang dan fasilitas umum minim, padahal anggaran yang diterima cukup besar. Bumira seringkali mendengar keluhan dari tetangganya mengenai kondisi ini.
Dia merasa prihatin dan memutuskan untuk tidak tinggal diam. Berbekal dengan keberanian dan rasa keadilan, Bu Mira mulai mencari informasi tentang bagaimana dana desa seharusnya digunakan. Dia mengumpulkan data dan belajar tentang transparansi anggaran melalui internet dan berdiskusi dengan beberapa orang yang ia anggap memiliki pengetahuan yang cukup tentang transparansi anggaran desa. Setelah merasa cukup mendapat informasi, Ibu Mira mulai mengajak ibu-ibu lain di desanya untuk berkumpul dan berdiskusi. Mereka membentuk kelompok kecil. Kelompok ini secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas berbagai masalah dan sebagai wadah untuk saling memberi motivasi dalam pergumulan rumah tangga mereka. Salah satu masalah yang mereka bahas yaitu tentang dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur seringkali disalahgunakan oleh kepala desa. Mereka menduga adanya tindakan korupsi. Bu Mira dan kelompoknya kemudian mengajukan permohonan kepada pemerintah desa untuk mendapat akses transparansi anggaran desa. Dengan bantuan LSM lokal, mereka berhasil memperoleh data penggunaan anggaran yang sebenarnya. Mereka menemukan bukti jelas bahwa dana desa telah disalahgunakan oleh kepala desa. Yang ada, Bu Mira dan kelompok kecil itu melaporkan temuan mereka kepada pihak berwenang. Kasus ini menjadi perhatian publik dan media, sehingga penyelidikan dilakukan secara serius. Kepala desa dan beberapa pejabat akhirnya diadili dan dihukum atas tindakan korupsi mereka. Desa Watumanggar mulai mengalami perubahan yang signifikan. Dana desa yang selama ini disalahgunakan kini digunakan untuk pembangunan jalan dan perbaikan fasilitas umum serta program pemberdayaan masyarakat. Bu Mira dan kelompoknya mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat desa atas keberanian dan usaha mereka dalam pemberantasan korupsi. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya kira Bapak Ibu saudara sekalian sudah mendengar dengan baik cerita singkat tadi, atau mungkin mau dibacakan lagi? Sudah? Oke, baik, luar biasa sekali. Bapak Ibu saudara sekalian, di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Dan di mana tadi kita sudah menggali situasi konkret. Ya, konkretnya itu seperti dalam ceritanya tadi, bagaimana Ibu Mira itu mampu mengatasi atau mencari solusi dari masalah yang ada, yaitu di mana kepala desa dan juga kroni-kroninya itu menyalahgunakan dana desa. Ada beberapa pertanyaan saya untuk mendalami situasi konkret tadi, yaitu yang pertama, ya mungkin dari Bapak Ibu saudara sekalian tadi kan sudah dengar ceritanya, mungkin yang ada masih ingat kira-kira apa judul dari cerita kita? Baik, dari saya, judul dari cerita konkret tadi itu di mana memupuk keberanian dari komunitas kecil demi sebuah keadilan. Baik, luar biasa sekali. Ternyata kita masih ingat tadi judul dari cerita singkat kita, yaitu memupuk keberanian dari komunitas kecil demi sebuah keadilan. Ya, terima kasih. Dan saya rasa jawaban kedua. Dan pertanyaan kedua, apa yang dikisahkan dari cerita singkat tersebut yang sudah kita dengar bersama tadi? Mungkin Bapak Mama, adik-adik sekalian masih ingat kira-kira apa disahkan dalam cerita singkat yang sudah kita dengarkan dari saya kan? Saja terkait dengan cerita tadi, sudah dengar tadi bahwa tidak salah tadi Ibu Mira yang ceritakan tadi. Ibu Mira. Di situ diceritakan bahwa Ibu Mira ini dia peduli terhadap lingkungannya, di mana lingkungan atau desanya itu terkena kasus korupsi. Ya, saya sekilas mendengar tentang cerita tentang Ibu Mira. Itu banyak dari Ibu Mira dan kelompok. Baik, jawaban tadi itu sudah mendengar bahwa dimana tadi dalam cerita singkat yang telah kita dengar bersama itu mengisahkan Ibu Mira, seorang ibu rumah tangga, bagaimana dia mampu
membentuk sebuah komunitas, membentuk sebuah kelompok untuk mencari solusi dari masalah yang menghadapi, yaitu korupsi. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dari saya tidak mengurangi jawaban dari Ronda tadi, mana Ibu Mira ini memperjuangkan keadilan tentang korupsi yang terjadi di masyarakat mereka. Kalau tidak salah dengar tadi, Ibu Mira sudah membentuk kelompok kecil di masyarakat mereka sehingga kelompok itu dapat menjadi wadah untuk saling diskusi, baik itu menjadi tempat untuk mendapatkan solusi. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih atas jawaban Pak bahwa mereka tadi membentuk sebuah kelompok dan mendapatkan solusi untuk untuk mencegah tindakan korupsi yang ada di desa mereka. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pertanyaan yang ketiga, kira-kira bagaimana perasaan dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian setelah mendengar cerita singkat tadi? Bahkan sedih atau bagaimana? Kesempatan saya berikan. Silakan Ibu. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih terkait dengan apa yang sudah diceritakan dalam cerita tentang Ibu Mira, yang bagaimana dia merasa peduli dan ya memiliki rasa kekeluargaan terhadap satu komunitas. Dan kira-kira kalau ditanya perasaan yang setelah mendengar cerita tadi, kalau menurut saya di sini perasaan terharu. Kenapa terharu? Ya karena kita dengar bersama tadi seperti apa sosok Ibu Mira. Dia memiliki semangat dan juga integritasnya yang tinggi, itu dia mampu mengayomi suatu kelompok kecil untuk keluar dari praktik korupsi yang ada di desanya. Sekira itu saja dari saya kembalikan ke Ibu. Oke, baik, terima kasih, luar biasa sekali jawabannya. Jadi Ibu tadi merasa kagum terhadap Ibu Mira yang dengan semangatnya dia mampu mengayomi sebuah kelompok dan mencari sebuah solusi dalam pemberantasan korupsi yang terjadi dalam desa. Yang mungkin ada lagi dari saudara-saudara sekalian. Oke, silakan. Baik, dari saya merasa sedih dengan cerita tersebut karena di sini banyak sekali pemerintahan yang egois dan ingin merusak masyarakatnya sendiri. Contohnya seperti kepala desa tadi yang korupsinya berapa juta, entah tidak tahu berapa jumlah uangnya tadi. Karena di sini banyak sekali pemerintahan, contohnya seperti kepala desa itu sangat kejam terhadap masyarakat. Terima kasih. Terima kasih sekali. Jadi untuk mengatakan bahwa di mana Bapak sendiri merasa sedih karena ada pemerintah yang dalam artian bahwa mereka itu memikirkan diri mereka sendiri tanpa memikirkan masyarakat yang menjadi tanggung jawab mereka, di mana mereka tadi itu menyalahgunakan dana desa. Oke, mungkin masih ada lagi dari Bapak Ibu saudara sekalian. Dari saya. Oke, silakan. Dari cerita tadi saya merasa terinspirasi dan termotivasi. Meskipun dalam cerita tadi sosoknya itu Ibu Mira yang notabene dia adalah perempuan, saya tetap merasa termotivasi dan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama seperti yang Ibu Mira. Di mana walaupun tadi Ibu Mira adalah seorang perempuan, saya tetap merasa termotivasi dan terinspirasi dari kisahnya tadi, di mana dia memperjuangkan keadilan di masyarakatnya dengan membentuk komunitas kecil untuk melaporkan tindak korupsi yang dilakukan oleh polisi. Oke, baik, luar biasa sekali. Jadi Bapak Giri merasa bahwa dia merasa terinspirasi, dia merasa termotivasi. Mengapa? Karena Ibu Mira ini adalah seorang wanita, di mana dia adalah seorang ibu rumah tangga.
dengan segala keterbatasannya dia itu mampu menggali, mencari informasi agar masalah mereka hadapi, yaitu di mana pemerintah menyalahgunakan dana desa dan melakukan tindak korupsi, di mana dengan hadirnya Ibu Mira yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang mampu mencari solusi, dan pemerintah desa mereka itu ya mampu diadili dan diberikan hukum atas tindakan korupsi. Oke, baik, saudara-saudari sekalian, ini adalah pertanyaan terakhir dari kisah konkret dari saudara kita, yaitu apa pesan yang dapat kita petik dari cerita singkat tersebut? Kira-kira pesan apa yang kita bisa petik atau kita bisa ambil dari cerita singkat dari teman kita dalam bersama? Baik, berkaitan dengan cerita tentang yang diangkat oleh Ibu Mira tadi, kira-kira apa pesan yang mau diambil? Kalau menurut saya di sini bahwa apa yang pengalaman yang diangkat oleh Ibu Mira ini menjadi motivasi juga buat kita. Ya, kita mampu menunjukkan bahwa kebenaran, kalau misalkan kita dalam posisi Ibu Mira, ya tentunya lebih mengedepankan keadilan dan kebenaran. Kita tidak salah dalam posisi ini, kita tidak salah. Intinya demi kesejahteraan dan kedamaian bersama. Sekian dari saya. Biasa sekali. Jadi Ibu Unda mengatakan bahwa pesan yang dapat kita ambil dari kisah Ibu Mira ini tadi, bahwa bagaimana dalam segala langkah kita itu yang menjadi patokan adalah keberanian, di mana kita harus berani menyuarakan kebenaran agar keadilan dapat tercapai. Mungkin ada dari saudara-saudara sekalian lagi, kira-kira apa pesan yang dapat kita ambil dari cerita singkat yang sudah kita dengar bersama? Pesan yang kita ambil dari cerita tersebut itu kita sebagai umat atau masyarakat jangan seperti pemerintah yang korupsi di mana-mana. Itu saudara saya. Oke, baik, luar biasa sekali bahwa pesan yang mengatakan bahwa kita sebagai masyarakat atau mungkin dari sekalian di suatu saat nanti memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin, yang pastinya kita tidak boleh menjadi pemerintah yang koruptor, di mana yang memakai uang yang bukan milik mereka itu sebagai kebutuhan pribadi atau milik pribadi. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari kisah Ibu Mira ini kita itu disadarkan bahwa kita sebagai masyarakat, bahkan kita sebagai umat beriman Kristen itu kita dipanggil sebagai agen dalam pemberantasan korupsi. Dalam artian bahwa kita jangan melihat kita profesi sebagai apa, apakah kita memiliki jawaban yang tinggi atau tidak. Tetapi itu yang penting bahwa dalam menegakkan keadilan, menyuarakan kebenaran itu perlu dari semua pihak, termasuk kita sebagai masyarakat biasa. Dan perlu juga bahwa kita sebagai masyarakat dalam hal ini adalah umat Kristiani, kita harus melihat segala ajaran-ajaran kita, mengimplementasikan ajaran kita agar kita mampu memberantas tindak korupsi. Oke, Bapak-Mama, saudara-saudari sekalian, setelah mendengar situasi konkret berkaitan dengan tema katekis kita sekarang, mari kita melihat bagaimana inspirasi dari kitab suci mengajak kita agar kita mampu memberantas korupsi di sekitar kita, agar kita sebagai umat Kristen kita mampu memberantas korupsi. Marilah kita menimba inspirasi dari kitab suci. Saya minta yang mau kitab suci buka kitab Amsal. Kitab Amsal bab 28. Kitab Amsal bab 28. Dilanjutkan ayat 16 sampai 16. Saya minta salah satu dari Bapak Ibu atau anak dari sekalian untuk membaca kitab Amsal tersebut. Baca dari kitab Amsal. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan,
tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap memperlakukan ayahnya. Berbahagialah seseorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku akan jatuh ke dalam lubang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Aldo yang sudah membaca kitab Amsal bab 28 ayat 5 sampai 7, dilanjutkan bab 14, dilanjutkan ayat 14 sampai 16. Saya berharap Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, adik-adik sekalian sudah mendengar dengan baik bacaan dari kitab Amsal tadi. Bagaimana? Atau perlu dibacakan lagi? Sudah baik, luar biasa sekali. Jadi di sini saya juga telah menyiapkan beberapa pertanyaan, dan pertanyaan ini sebagai pertanyaan penuntun bagaimana Bapak dan adik-adik sekalian, saudara-saudari sekalian mampu mendalami dan menggali kira-kira inspirasi apa yang kita dapat dari bacaan tadi, guna sebagai bekal buat kita agar kita mampu memberantas korupsi. Maka dari itu di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mungkin dari firman tadi, mungkin ada ayat yang tidak dimengerti oleh Bapak Ibu saudara sekalian, atau mungkin ada ayat yang menyentuh hati Bapak Ibu saudara sekalian. Semoga saya berikan. Ayat yang hati saya dari ayat 6 yang bunyinya, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Di sini menurut penafsiran saya diajarkan bahwa lebih baik orang hidup dengan kesederhanaan dan tidak ada harta dibandingkan dengan orang yang punya harta benda tapi tidak mengingat sama sekali dengan Tuhan. Dan kegilaan akan harta ini dapat menyebabkan orang jatuh ke dalam dosa sehingga ia tidak memikirkan dampaknya untuk orang lain, yaitu melalui tindakan korupsi. Oke, luar biasa sekali. Di mana luar biasa sekali tadi Giri itu tersebut tadi di ayat 6, di mana lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Oke, jadi di sini Giri mengatakan bahwa jangan sampai kita yang sudah memiliki segala-galanya atau orang kaya yang sudah memiliki segala-galanya, tetapi mereka masih tergila dengan uang tanpa memikirkan orang lain, atau mereka lebih egois, mereka memikirkan diri mereka sendiri dengan melakukan tindakan korupsi. Oke, mungkin ada lagi dari adik-adik sekalian, dari saudara sekalian, kira-kira apa pesan yang bisa kita ambil dari kira-kira mungkin ada ayat menarik atau mungkin ada ayat yang kurang dipahami dari adik-adik sekalian, dari bapak ibu sekalian, kita bisa. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Saya tertarik dengan ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam neraka. Baik, seperti yang kita ketahui dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi kita sebagai masyarakat, di mana tentu kita juga mengetahui bahwa kita seperti orang yang biasa mengetahui tentang tindakan atau perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan.
tetapi malah sebaliknya orang yang memiliki kekuasaan tetapi tidak memiliki peraturan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka dari itu orang yang melakukan kejahatan maka mereka akan melakukan tindakan yang perbuatan baik, maka Tuhan akan melakukan Jadi terima kasih Adik Intan. Mari kita terinspirasi dari ayat bahagialah orang yang senantiasa berdoa Tuhan, tetapi orang yang mengalas hatinya akan jatuh ke dalam kebakaran. Jadi Adik Intan mengatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang mengikuti ajaran Kristus, mengikuti aturan-aturan Kristus, karena mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang mengerasa hatinya dalam artian bahwa orang-orang yang tidak menerima Kristus dalam dirinya, tidak menerima Kristus dalam hatinya, pasti dia akan tertimbang dalam atau terjerumus dalam hal yang tidak baik, yaitu salah satunya adalah korupsi. Oke, mungkin ada lagi? Atau kita beralih pada pertanyaan yang kedua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari firman Yesus Kristus dalam bacaan tadi, kira-kira pesan apa yang dapat kita ambil sebagai masyarakat dalam pemberantasan korupsi? Pesan yang menjadi inspirasi buat kita agar kita mampu menjadi umat beriman Kristiani, agar kita mampu memberantas korupsi itu, kira-kira pesan apa yang dapat kita ambil dari bacaan kitab Amsal? Kesempatan saya berikan. Baik, silakan. Dari saya terkait dengan pesan yang kita petik dari kitab suci Amsal, kalau menurut saya pesannya kita harus mengikuti suara hati. Nah, suara hati ini penting sekali untuk menjadi inspirasi atau dorongan untuk kita atau arahan ketika kita melakukan atau mengambil sebuah keputusan. Ya, kalau dalam konteks ini tadi, ketika kita terjerumus ke dalam hal atau perilaku yang korupsi, kalau kita terjerumus atau masuk dalam lingkaran korupsi, tentu ini akan berdampak sangat buruk dan tidak baik demi suatu pembangunan atau kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Tapi jika kita menggunakan suara hati kita dengan baik, ikuti kata hati kita, maka tindakan korupsi itu tidak akan pernah terjadi. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bu. Dimana mengatakan bahwa di sini itu pesan yang kita minta bahwa kita perlu mendengar suara hati, karena kita yakin bahwa suara hati itu adalah bisikan Allah atau bisikan Tuhan. Dari itu kita yakin dan percaya bahwa dengan kita mendengarkan suara hati, maka kita akan mendapat solusi atau kita akan melangkah jauh dari tindakan korupsi. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kira-kira pesan apa yang dapat kita ambil dari pembicaraan kita bersama. Oke, baik, dari Pak Aldo, silakan. Saya pesan yang saya ambil dari kitab Amsal tadi itu kita harus jangan sombong, karena kita sudah memiliki segalanya, contohnya sudah kaya atau sudah menjadi orang yang hebat, seperti kepala desa atau pemimpin. Nah, kita harus jangan menyombongkan diri, karena semuanya itu akan hilang. Itu hanya sebentar saja, kekayaan dan jabatan hanya sebentar saja. Itu sudah saja. Oke, baik, luar biasa sekali. Untuk mengatakan bahwa pesan yang kita ambil bahwa kita jangan sombong, sekalipun kita berada dalam atau kita sebagai pemegang kekuasaan. Misalnya, saat nanti ada yang berbongkar, memiliki semangat menjadi pemimpin, kita tidak boleh sombong. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mungkin ada pengalaman yang serupa atau pengalaman yang memiliki kaitannya dengan katekesi kita pada sore hari ini, atau pengalaman yang sesuai dengan bacaan tadi. Kesempatan saya berikan, dan di mana pengalaman ini saya sangat harapkan bahwa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa
mensiringkan pengalamannya, kita bisa berbagi pengalaman agar kita juga memiliki tumbuhan dan juga pengetahuan yang baik bagaimana kita bisa mengatasi korupsi. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mensiringkan pengalaman. Baik, dari saya, Bunda, terima kasih terkait dengan pengalaman yang serupa atau bahkan sama persis dengan tema katekese ataupun cerita suci atau bahkan cerita tentang Ibu Mira. Pengalaman ini berasal dari pengalaman pribadi yang tentunya seperti yang sudah disampaikan bahwa tidak sama persis dengan apa yang sudah diceritakan dalam katekese tadi, bahwa di kampung saya itu dibentuklah sebuah organisasi kecil di mana anggota yang dalam sebuah organisasi itu dipilih, ya kita katakan bahwa kalau di kampung itu orang yang notabene sekolahnya S1 ke atas itu sudah cara pemikiran atau tingkat pemahamannya lebih tinggi dari misalnya orang-orang kampung atau orang-orang yang level bawah. Di sini teman-teman di kampung memberikan kepercayaan penuh kepada ada satu kampung di mana sebut saja namanya Pak Geri, diberikan kepercayaan kepada Pak Geri. Kebetulan kami dibuat sepakat kami sepakat buat kesepakatan bersama untuk mengumpulkan uang sebanyak 100.000 per anggota. Dan jumlah anggotanya waktu itu ada 10 orang, jadi uang yang terkumpul jumlahnya 1 juta. Dan bersama dengan itu kami juga tidak tahu bahwa ternyata KGRI ini sedang dalam proses pembangunan rumah pribadi. Kami sepakat bahwa dalam 1 minggu depan dengan program kira-kira apa yang dirancang setelah mengumpulkan dana. Kurang lebih sampai itu kami tidak pernah mendengar kira-kira apa kegunaan dari uang yang sudah terkumpul, tidak ada realisasi. Dan ternyata teman-teman, uang yang kami kumpul yang sebanyak 1 juta Pak Geri digunakan untuk keperluan bangunan rumah, rumah pribadi. Setelah 1 minggu kemudian, 1-2 minggu kemudian, kami bersepakat untuk melakukan evaluasi terkait uang yang sudah terkumpul. Dan pada waktu itu Pak Geri tidak ada di tempat. Jadi jumlah uang yang terkumpul kami tidak tahu kemana uang itu dipindahkannya kemana, larinya uang itu kemana, dan kegunaannya kemana. Dan kami semua bingung, dan pada saat itu juga organisasi itu sudah semacam amburadul dan sudah tidak berperan. Dan kami merasa di sini bahwa tindakan korupsi kecil yang dilakukan oleh Pak Geri itu sangat berpengaruh terhadap suatu kelompok atau suatu organisasi yang tentunya untuk kesepakatan atau kesejahteraan bersama. Dan saya rasa pengalaman ini sangat menyakitkan hati karena kami sudah merelakan segala sesuatu, meninggalkan segala sesuatu, menjual segala sesuatu hanya demi untuk mengumpul uang sebanyak 100.000, tapi kebetulan dan materialisasi dari uang itu tidak ada. Pertanyaan ini, pengalaman ini saya rasa sangat persis dengan tema katekese yaitu tentang korupsi. Sekian dari saya, pengalaman saya itu saya kembalikan. Baik, luar biasa sekali pengalaman ini, di mana tadi ada sebuah bentuk organisasi dan di mana sebenarnya organisasi ini ada untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, dan di mana di organisasi ini sudah menemukan banyak uang yang bertujuan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Tetapi ada ketuanya, kalau tidak salah tadi Pak Geri maka Pak Geri tadi itu dia korupsi atau dia menyalahkan uang organisasi itu untuk beli pribadinya, itu membangun rumah. Luar biasa sekali pengalamannya.
Dan ya, saya rasa ini sangat relevan dengan katekisi kita pada sore hari ini, di mana di dalam pengalaman kita di bawah ada seorang yang melakukan tindak korupsi. Ya. Mungkin ada lagi pengalaman dari Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau tidak ada, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, penting kita ketahui bahwa peran kita sebagai masyarakat, khususnya kita sebagai umat beriman Kristiani, kita perlu mendalami dan mengimplementasikan segala ajaran Kristus yang telah kita terima itu dalam kehidupan sehari kita. Dan di mana segala nilai-nilai moral, nilai etika itu yang menjadi bekal kita, yang menjadi keberanian kita untuk menjadi pribadi atau menjadi umat beriman Kristian itu sebagai agen memberantas korupsi. Dan pada bacaan tadi itu menjelaskan bahwa pentingnya kita umat beriman Kristian itu, baik kita memiliki profesi sebagai atasan atau mungkin profesi sebagai pemerintah yang memiliki kekuasaan atau sebagai masyarakat, kita harus mampu menyuarakan kebenaran, khususnya kita sebagai masyarakat yang mengikuti ajaran-ajaran Kristus, di mana harus kita mampu mengimplementasikan ajaran-ajaran yang kita terima dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadinya masalah seperti masalah korupsi. Karena masalah korupsi ini itu dia tidak berdampak pada seorang saja, tetapi pada masyarakat luas. Contohnya tadi pada cerita tadi itu bahwa pemerintah yang menyalahgunakan dana desa itu, di mana itu dampaknya itu sangat luas sekali. Oke, baik, luar biasa sekali katekesi kita pada sore hari ini. Bagaimana partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, dari adik-adik sekalian, dari saudara-saudara sekalian. Dan saya merasa dan saya kira bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian itu punya inspirasi dari katekesi kita, yaitu bagaimana kita katekesi kita sore ini, saya rasa sudah mampu menyadarkan kita sebagai masyarakat, bahkan lebih khususnya itu sebagai umat beriman Kristen, kita harus mampu memberantas tindak korupsi ya, dengan cara yaitu mengimplementasikan ajaran-ajaran yang telah kita terima. Oke, baik, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, berhasilnya sebuah katekesi itu apabila kita memiliki kita melakukan aksi konkret. Kira-kira apa tawaran aksi konkret dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang bisa kita lakukan sebagai implementasi dari katekesi kita pada sore hari ini? Oke, baik, Bapak Ibu silakan. Membentuk kelompok kecil dalam KBG, contohnya untuk membantu KBG atau umat. Oke, baik, saya mengerti bahwa Bapak Agung mengatakan bahwa membentuk sebuah kelompok yang berguna untuk menyalurkan atau dalam kelompok itu sebagai wadah menyalurkan segala aspirasi guna memecahkan masalah yang ada di KBG. Konteks luar biasa sekali, Aldo. Mungkin ada lagi? Silakan. Terima kasih. Karena kita juga sebagai masyarakat, tentu kita juga berperannya ketika kita menjadi kepala desa atau kita jadi seorang pemimpin dimanapun kita berada, tentu kita juga memiliki kesadaran diri segala perbuatan atau perkataan kita. Karena itu dengan kita sebagai manusia jangan dari segala perbuatan atau kejahatan, terlebih khusus suatu. Oke, baik. Betul sekali. Jadi kita mengatakan bahwa aksi konkret yang perlu kita lakukan adalah yang kita menyadari perkataan kita sendiri, dalam artian bahwa apa yang kita katakan itu harus mampu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau kita nanti akan menjadi pemimpin di mana kita harus mampu memimpin dengan baik, dengan keadilan tanpa adanya tindak korupsi. Salah satunya adalah suap menyuap. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu saudara sekalian, kira-kira aksi konkret apa yang dapat kita lakukan? Dari saya, aksi konkret yang dapat kita lakukan yaitu berani menyuarakan keadilan.
kita harus berani untuk melaporkan hal-hal di masyarakat kita, entah itu korupsi dalam masyarakat maupun luar masyarakat. Bisa kita harus berani melakukan hal itu, karena itu sangat melanggar sesuai dengan kitab suci tadi, juga Tuhan melarang kita melakukan hal tersebut, dan hal itu juga akan memberikan kita baik dari masyarakat kecil maupun sampai negara. Oke, baik, sekarang bahwa yang dikabarkan oleh Pak Yuri tadi bahwa kita kembali kepada diri kita, bahwa kita harus menanamkan jiwa berani, di mana kita harus mampu menyuarakan keberanian demi terciptanya sebuah keadilan bersama. Oke, jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya minta 3 orang untuk menyampaikan wujud atau doa permohonan. Mari saya berikan. Marilah kita berdoa. Ya, surga, bukalah mata hati dan pikiran kami agar dapat memampukan kami dalam menjalankan segala tugas dan kewajiban kami, dan juga kami tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang membuat kami terjatuh dan menghancurkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Marilah kita memohon Tuhan, kita berdoa bagi kita sebagai masyarakat yang hebat, yang kepada surga, dan juga sebagai manusia tentu kami memiliki kesadaran diri dengan setiap aturan atau tindakan yang kami lakukan. Maka dari itu ya Bapa, berilah kami kekuatan agar kami memiliki jalan kebenaran itu. Marilah kita kabulkanlah doa. Allah dalam surga, kami juga memohon supaya Engkau memberikan kami untuk berani menyuarakan keadilan yang terjadi di masyarakat kami. Kami juga mohon semoga dengan adanya katekesi ini kami semakin berani, bisa bersikap jujur, adil, sehingga kami setelah melaksanakan katekesi ini kami dapat mengaplikasikannya di masyarakat. Mari kita mohon. sebagai umat Kristiani dalam iman tersebut. Engkau telah mengajarkan kepada kami melalui firman Yesus Kristus tentang keadilan dan kebenaran. Kami mohon agar ajaran ini dapat menjadi pedoman dalam setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan, berikanlah kami semangat dan ketekunan untuk terus berjuang demi terwujudnya masyarakat yang adil dan bebas dari korupsi. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus. Mari kita bersatu membangun dunia baru. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus. Bekerja sekeras yang sedang namakan karya Kristus. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus. Marilah kita memohon Tuhan, semoga Tuhan kita mendidik kita dan
mengantar kita kepada kehidupan yang